Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan juga yang saya muliakan Bapak Wakil Kepala Sekolah Bapak Nanan Iskandar dan juga rekan-rekan guru sejawat yang saya muliakan dan luar biasa hebat sekali. Pada saat ini kita untuk menghemat waktu Bapak Ibu, kita langsung akan membahas bagaimana nanti tentang penerapan atau pengimplementasian tentang budaya positif di sekolah kita. Tentunya melanjutkan tentang 5 posisi kontrol. Jadi seorang guru bagaimana menindaklanjuti, menegur seorang siswa, yaitu tentang yang sangat tepat sekali adalah kontrol yang terakhir, yaitu tentang posisi kontrol manajerial. Kenapa? Untuk saya ingatkan kembali, tentunya Bapak Ibu sudah luar biasa, sudah menerapkan dalam posisi kontrol yang 5 ini, yaitu tentang manajerial. Di situ kita gunakan karena ada solusi. Ketika menangani siswa telat, kita tidak perlu menghukum, tapi kita menawarkan solusi bagaimana tidak telat. Apakah menyalakan alarm, kemudian meminta bantuan sama kakak untuk membangunkannya. Nah, inilah yang disebut dengan budaya positif. Tentunya nanti kita pada dalam video yang selanjutnya akan langsung yaitu tentang penerapan budaya positif. Insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu bersama kita untuk menjadi seorang pendidik ikhlas, di mana pengeluarannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Bapak Ibu, untuk menyikat waktu karena ini sudah masuk jam pelajaran, marilah kita semuanya bersama-sama berdoa menundukkan kepala pada Allah. Doa kita semuanya diberi kesehatan. Berdoa malam. Berdoa selesai. Terima kasih saya ucapkan dan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
evaluasi bersama. Mudah-mudahan pada hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk mengawali pelajaran olahraga, kita akan berdoa dan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Baik anak-anak, terima kasih kita sudah berdoa. Ini merupakan salah satu budaya positif yang kita harus terus tanamkan di sekolah kita. Ya, dari mulai kita sudah menanamkan budaya positif ini, saya lihat dari depan gerbang itu sudah tidak ada yang telat dari itu. Padahal ribuan murid di SMA 1 dunia, tapi satu itu tidak ada yang telat, jam 7 tepat. Tepuk tangan buat kalian. Nanti kita materinya ke lapangan, yaitu tentang kebugaran ya. Kita sudah pakai baju seragam olahraga semuanya. Kita ucapkan terima kasih. Nanti kita berjumpa di lapangan, pemanasan seperti biasa atau latihan di pintu ketua kelas di sini aja ya. Di lapangan. Baik, terima kasih seperti itu. Nanti kita lanjut di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya keluar ya. Mbak Farah, sebentar. Mbak Farah rumahnya di mana? Bapak Ibu sehat semuanya di rumah. Keluarga sehat semuanya. Tambah semangat ya. Mbak Farah ini saya panggil, tahu nggak kenapa? Telatnya tadi Mbak Farah adalah jam 7.25. Mbak Farah tahu nggak keyakinan sekolah kita apa? Masuk ke jam jam 7 ya, berarti kalau Mbak Farah datang jam 7 lewat 20 menit itu artinya apa? telat. Ya, telat. Ya, nggak apa-apa. Jadi begini Mbak Farah, saya memanggil Mbak Farah itu bukan menyalahkan siapa yang salah. Saya punya orang biasa, kadang-kadang saya juga telat. Tetapi pada kali ini saya tidak akan mencari siapa yang salah, tapi saya akan memberi solusi bagaimana Mbak Farah supaya tidak telat lagi. Kira-kira kiat-kiat apa yang Mbak Farah siapkan untuk supaya tidak telat lagi? Karena tadi kan saya telat karena begadang panjang Ya, sampai larut malam, jadi tidurnya kurang ya. terus kesiangan. Jadi kiat-kiat yang mungkin akan saya lakukan, dia begadang lagi, dikurangi jamnya, tidurnya lebih asik, terus benar alam di HP. Ada lagi selain itu? Minta tolong kakak atau orang tua buat karena kalau alamnya belum bagus. Jadi Mbak Farah ini kesalahannya bukan tidak ada, maaf salah bukan kesalahannya tidak terlalu banyak. Saya berharap Mbak Farah jadi anak yang pintar seperti saya dan semangat untuk meraih cita-citanya di masa depan. Ya, untuk bisa memilih, mengatur dan memberi solusi terhadap itu. Ya, silakan duduk lagi. Ya. Pengimplementasian atau penerapan budaya positif luar biasa sangat berpengaruh terhadap kemajuan teknologi dan pendidikan. Anak-anak bisa melakukan pembelajaran secara mandiri dan terpusat kepada peserta didik. Ada juga yang berdiskusi. Pada video kali ini kami akan menampilkannya.
sedang berdiskusi, sudah ketemu jawabannya? Juga melatih daya tahan paru-paru. Baik anak-anak, ini mapel olahraga, apa yang kamu dapatkan tadi dari diskusinya? Yang kami dapatkan fungsi dari pernapasan adalah yang pertama, selain mengurangi kelelahan berlebihan ketika bernapas, berlatih bernapas juga menambah kekuatan daya tahan paru-paru. Baik, sangat luar biasa sekali. Terus ada lagi yang mau disampaikan? Sudah cukup. Halo Mas Siem, sudah siap diskusinya? Gimana Mas Siem? Tadi pertanyaannya apa ya, Kak? Ya, apakah fungsi berlatih napas? Latih Ya. nafas. Kalau menurut kelompok kami itu sangat penting ya, Pak. Terutama pada saat kalau cowok rata-rata suka berolahraga itu untuk melatih Baik. kerja jantung dan paru-paru dan juga mengurangi rasa capek berlebihan. Baik, Pak. luar biasa Mas Siem ya. Ya, lanjutkan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita sebelum memulai pelajaran kembali kita berdoa. Jadi dulu ya, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan pagi hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan jangan lupa doakan kedua bapak ibu di rumah. Mudah-mudahan beliau sehat selalu ya. Saya selalu seperti itu kalau mengajar. Ya. Mari kita berdoa di dalam hati bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini yang tidak berangkat apa saja? Oke. Artinya tidak ada yang tidak berangkat. Masuk semuanya ya. Ya. Oke anak-anak, ketika kita mau masuk jam olahraga, seyogianya saya akan membuat satu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ya. Kesepakatan kelas ini kita buat nanti ketika kita akan melaksanakan pembelajaran apa saja yang kita lakukan. Nanti untuk mengantisipasi satu restitusi pembelajaran, yaitu kita akan mulai pembelajaran nanti tidak ada yang aneh, tidak ada yang berbeda, karena kita sudah sepakat aturannya bagaimana. Oke, sepakat? Oke, kita akan buat satu keyakinan kelas. Saya akan minta sumbang saran dari anak-anak semuanya, karena kebetulan SMA 1 Bumiayu anak-anaknya cerdas semuanya. Mudah-mudahan bisa untuk percontohan untuk sekolah yang lain ya. Baik anak-anak, kita akan membuat satu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ya. Yang pertama kira-kira apa anak? Ayo silakan. Ya, Mbak siapa? Mbak Tiara. Silakan maju Mbak Tiara. Ya, coba sebutkan ke teman-teman dulu apa. Jadi saya akan menyarankan saat jam pelajaran olahraga itu diselingi dengan ice cream. Teman-teman setuju? Baik, Mbak Tiara menginginkan yang pertama adanya ice breaking. Kalau kita lelah kan biasanya, ayo kita stop dulu, kita biasanya perenggangan, pegang ini dan sebagainya. Biasanya ada senamnya juga. Baik, tepuk tangan sekali lagi. Ada lagi? Silakan. Mas? Ada lagi silakan. Tadi? Ya, masuk.
Silakan Mas, apa itu? Jadi saya menyarankan untuk jika berolahraga tidak boleh bercanda saat teori. Oh, tidak boleh bercanda. Oke, setuju ya? Kita bisa bersatu ya. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas ya. Tulisannya bagus Mas. Videonya kurang. Barangkali jedanya mati ya Mas. Ya ya. Tidak boleh bercanda saat teori. Betul, olahraga berbahaya kalau sampai bercanda ya. Iya. Oke, silakan ada lagi. Ayo kita bikin kesepakatan. Bagus, ayo. Mbak Nurul, apa Mbak Nurul? Jadi saran dari saya yaitu dilarang bermain game saat jam pelajaran berlangsung. Ya, bagus. Ya, setuju. Nanti ini kita laksanakan setiap mapel ya. Setiap mapel. Siapa yang bikin Pak Saifuddin gitu ya. Nah. Betul nggak ya? Dilarang bermain game saat pelajaran berlangsung. Betul kan ya? Betul. Ini satu pemikiran yang luar biasa. Tentang. Ada lagi? Ya, ya silakan. Mas. Oh ya, silakan Mas Dharma. Nah, setuju Saya menyarankan jika olahraga didahului dengan pemanasan. ya, setuju. Saya sering melihat orang olahraga langsung ke lapangan main ya kan? Ya, nanti ada yang cedera, ada yang kadang-kadang langsung pingsan karena tidak didahului dengan pemanasan. Keren sekali. Yang keempat, jika olahraga didahului dengan pemanasan, ya. Iya. Baik, terima kasih. Ada lagi? Ya, Mas. Ada pesanan? Sebelum jam olahraga, paling sarapan. Setuju tidak? Ternyata orangnya gede dulu tapi lemah lembut ya. Ini yang dicari wanita idaman. Yang kira. Orangnya gede dulu tapi lemah lembut, sopan. Mengingatkan untuk sebelum berolahraga didahului bersarapan. Nah, keren nih. Ya, terima kasih. Ya. Ada lagi? Ya, silakan Mas. Nah, Saya menyarankan pas jam pelajaran dilarang minum. dilarang. Saat jam pelajaran. Oh iya. Ini Mas ini jadi benar-benar family ya mukanya. Saya lihat kan seneng ya. Jadi kan kalau dia ngomong bisa membuat teman-teman gembira ya kan? Iya. Ini yang diharapkan daripada dia ngomong yang lain bosan ya kan? Nah, ini bikin gembira orang tuh ibadah minimal dengan senyum ya kan? Orangnya puitis lagi. Suka membuat puisi kan? Ketika pelajaran berlangsung dilarang meminum di saat jam olahraga. Oh, ketika berolahraga nggak boleh sambil minum. Setuju? Setuju. Tepuk tangan. Ya, ada lagi? Yuk, ya silakan Mas. Untung kelas ini ya, orangnya tuh. Jadi saya meneruskan apa yang tadi cuma Ya, kita boleh meminum saat ya. mata pelajaran olahraga sudah selesai. Oh, baik sekali. Setuju?
Jadi boleh minum, boleh makan setelah pelajaran olahraga berakhir, ya, setuju? Ya, bagus sekali. Ya, lanjut. Siapa lagi? Ya, silakan. Oh, ini tadi yang orangnya itu ya, sumbang pikiran, bagus ya? Ya. Jadi saya menyarankan mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Oh, ketika ada mata pelajaran, kerjakanlah tugas tepat waktu. Ini nampaknya keren ya? Keren. Setuju? Kadang-kadang tugas kalau kita andaikan, kalau kita tumpuk-tumpuk nanti ketambah lagi, malah sulit sendiri, betul kan? Mengerjakan tugas tepat waktu, termasuk bayar kas tepat waktu. Aduh, Ya. nggak dengar. Ini tulisannya siapa? Bagus banget. Ada lagi? Sudah lagi? Ada lagi? Saya menyarankan agar tidak membawa rokok saat di Wah, sekolah. Ketika jam pelajaran atau di dalam sekolah ternyata tidak boleh membawa rokok, datang timbul dari siswa sendiri. Tepuk tangan. Tidak boleh membawa rokok ya, apalagi merokok. Ya, ada lagi. Ada lagi. Oh iya, Mas silakan. Kan juga tentang Saya sangat menyarankan untuk teman-teman apabila sedang pelajaran itu tidak boleh sambil tidur. Oh. Iya. Ya. Ketika pelajaran tidak boleh tidur. Kalau ngantuk, oh itu manusiawi, ya. Manusiawi. Saya juga pernah ngantuk, cuman kan ya nanti kalau istirahat boleh. Atau izin, ya. Nanti ada restriksi. Nanti kan ada anak tidur nanti. Ya. Ada lagi? Ada lagi ke? Tadi. Habis kan kau? Alah, macam tak biasa. Udah habis ya? Udah selesai? Oh iya Mas ya, menang ya. Nah, baik, banyak sekali. Saya menyarankan pada saat jam olahraga berlangsung tidak boleh menggunakan kosmetik secara berlebihan. Beliau menyarankan tidak boleh memakai kosmetik berlebihan karena kita dalam keadaan lagi menuntut ilmu. Kalau pakai kosmetik berlebihan mau kondangan, ya kan? Nah, mau kondangan, mau ke rumah mertua, ya kan? Bagus. Iya, terima kasih. Terakhir ya. Oke, semuanya tepuk tangan buat kalian. Berapa durasi? 11 menit. Ya, matikan. Baik anak-anak, tugasnya sudah dikerjakan? Sudah. Tadi mengerjakan LKS tentang sepak bola ya. Saya nilai untuk tambahan nilai informatif ya, untuk nilai proses. Nanti Anda akan saya nilai. Ini biasa tidur ya? Iya. Kamu ngantuk? Nah, ayo kita terus sebentar. Nampaknya kamu ngantuk sekali. Ayo. Alasan. Yang lain kerjakan lagi ya saya izin sebentar gitu. Nggak apa-apa, namanya orang ya akan ngantuk ya. Masak apa ya? Apa? Ini. Ya, Mas
Mas Aji. Mas Aji tadi ngantuk ya, tidur ya. Dan saya lihat dan saya dengar ke teman-teman dari kemarin katanya Mas Aji suka tidur di kelas ya. Sebetulnya saya tanya, kira-kira kalau misalkan tidur di kelas pada saat pelajaran itu salah atau tidak? Menurut Mas Aji? Menurut saya siapa ya? Kalau saya merasa masalah, tapi kalau gurunya nggak lihat ya nggak salah. Iya. Artinya begini, tidur itu kan kaitannya dengan mengantuk. Kalau ngantuk itu ya saya juga kadang-kadang mengantuk. Tapi pada saat kali ini saya tidak akan mencari siapa yang salah, tapi saya akan memberi solusi bagaimana supaya tidak ngantuk, kemudian kiat-kiat apa yang akan diberikan oleh Mas Aji kepada sekolah untuk supaya semangat lagi belajar. Nah, tadi malam ada kenapa? Sebenarnya sih tadi malam itu Pak, saya nongkrong di angkringan sama teman-teman sekalian Iya, oh di sampai jam berapa? sampai jam setengah 1. Bulan. Baik, itu artinya yang membuat Mas Aji ngantuk di kelas ya. Iya. Nanti kira-kira kalau seperti itu mau diulangi lagi enggak? Sebenarnya saya nggak mau lagi siapa, tapi kan teman-teman mengajak Ya. saya Baik. buat situ buat senang-senang gitu. Iya, baik. Jadi memang keyakinan kita di sekolah, kita belajar tidak boleh sampai tidur ya. Waktu Mas Aji dan teman-teman membuat satu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, tidak boleh, salah satunya tidak boleh tidur di kelas. Itu ya Mas ya. Jadi kiat-kiat untuk menghadapi ini, solusinya dari Mas Aji bagaimana? Kalau Supaya tidak ngantuk. menurut saya sih kalau tidak mengatur kelas ya saya kalau kita bersosialisasi dengan teman-teman, Iya. ada aktivitas keseruan Iya. dengan teman-teman. Iya. Kalau saya menyendiri terus akhirnya ya jadi ngantuk. Iya, oh seperti itu ya. Ya biasanya. Jadi untuk tidak ngantuk berarti harus mengurangi begadang ya. Iya. Dan nanti tidurnya harus lebih awal ya. Sebisa mungkin. Ya. Karena di dalam sekolah itu tidak ada anak yang mengantuk jika tidak bergadang ya. Tidak ada anak yang nilainya kecil kalau tidak belajar. Dan saya tahu betul bahwa Mas Aji ini punya potensi luar biasa ya. Dari kita kembangkan, kita manfaatkan. Saya berharap dan saya berdoa mudah-mudahan Mas Aji dari generasi penerus yang luar biasa ya. Penerus bangsa yang semakin maju untuk masa depan ya. Jadi saya ucapkan terima kasih, sampaikan salam saya kepada Bapak Ibu di rumah. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Dan kita belajar lagi di kelas ya. Terima kasih Pak atas motivasi. Iya, ya udah. Sih. Iya. Kau tiga. Assalamualaikum. Anak-anak tugasnya sudah dikerjakan? Baik, kalau seperti itu kita nanti akan saya koreksi ya untuk tambahan nilai-nilai formatif ya, nilai-nilai pada saat pembelajaran nanti akan saya tambahi sehingga nanti nilai rapotnya baik sekali ya. Oh ini kok lagi makan nih? Oh, tapi mohon maaf, kan anak itu biasa seperti itu di kelas. Iya, Sudah bisa kita di luar sebentar ya. Yang lain silakan kerjakan, lanjutkan tugasnya ya. Tiga loh. Oh, ini Mas Fajar. Mas Fajar, jadi Mas Fajar tahu tidak saya panggil ke sini? Nggak tahu. Ya. Ya. Jadi begini, tadi kita sudah kesepakatan bahwa keyakinan kelas kita salah satunya adalah ketika materi lagi berlangsung atau pembelajaran berlangsung, kita tidak boleh sambil
makan di kelas ya. Tapi Mas Fajar ternyata dari makan. Nah, kalau boleh saya tahu kenapa Mas Fajar dari makan di kelas? Karena kalau sarapan di rumah tuh nggak sempat karena mama juga pergi ke pasar dari pagi. Paksa. Jadi saya Buru-buru ya. Nah, jadi nggak sempat makan. Oke. Jadi seperti itu seringnya kadang-kadang. Jadi begini Mas Fajar, saya juga manusia biasa, guru biasa. Cuman saya pada saat ini saya tidak akan mencari kesalahan siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi saya akan mencoba memberi solusi supaya Mas Fajar nanti tidak makan ketika pembelajaran berlangsung. Boleh makan pada saat istirahat ya. Tadi saya dengar tidak sempat sarapan, sehingga memang harus sarapan itu penting ya. Nah, jadi seperti itu. Kira-kira Mas Fajar supaya sempat, berarti apakah tidak bangun kesiangan atau sebagainya? Kira-kira solusinya apa menurut Mas Fajar supaya tidak sarapan, tidak makan di kelas lagi? mungkin sebelum berangkat tuh harus minum susu atau apa dulu kita Iya, roti. Terus roti ya, dan roti ya. Oke. Baik Mas Fajar, ternyata Mas Fajar sendiri bisa membuatkan hasil solusi yang baik ya. Bahkan kalau sarapan ya minimal roti atau susu dulu. Dan saya menambahkan nanti bangunnya agak pagi supaya ketika kita bersekolah di rumah kan kamar mandi kan biasanya antri ya. Jadi bangunnya harus lebih awal, tidurnya juga harus lebih awal supaya tidak ngantuk. Maka kita nanti akan sempat sarapan di rumah ya. Dan jangan lupa membawa bekal nanti ketika istirahat, tidak ada jam pelajaran, makan ya. Karena makanan yang paling sehat adalah makanan yang dimasak oleh ibu kita di rumah, tidak jajan. Begitu Mas ya. Oke, sip. Mudah-mudahan sukses ya. Ada, Pak. Oke, nggak apa-apa. Ya sudah, ke kelas lagi. Ayo jaga jaraknya gimana? Jaga jarak. Jaga jarak. Bu, jenengan merasa perilakuan anak agak beda ya setelah pandemi ya? Iya Bu. Kayak tadi lewat tidak negur kita Bu. Iya, saya kemarin melewati anak-anak yang berdiri di sini tidak ada kelas kalau bu gurunya lewat. Ya ada gurunya yang video atau lagi ngobrol itu disapa, mau lo salam gitu aja enggak? Gimana Bu? Atau mungkin karena efek pandemi ya, jadi mereka etiketnya berkurang. Ya, Jadi jarang ketemu iya, sama bapak ibu guru. iya. Gimana Bu Eni itu? Ya itu benar bukan pandemi karena kita Jarang interaksi ya. dengan siswa. Berarti kita harus mengadakan sesuatu di sekolah kita agar berubah Bu, nggak bisa dibiarkan. Karena ada hilang kayaknya. Oke. Jadi nanti kita buat program bareng-bareng ya Bu ya. Kita matur kepala sekolah ya. Pagi semua. Ini corona masuk tanpa ada sapa dengan Pak Guru itu gimana toh ini? Enggak. Gimana lagi ya? Sini dulu. Sini. Yang lain Mas, yang lain Mas. Ayo, sana. Urut. Iya nih. Iya, yang dipanggil dulu, yang lain lanjut. Masuk, tolong beri sapa ya, salam sapa ya, senyum. Ya, jangan langsung masuk begitu. Betul ya Pak ya? Iya, kan harusnya punya sepasang juga yang dilakukan. Karena kan itu dapat kalian kita masuk minimal kalau tidak Pak, Mas Ibu itu sudah menunjukkan sepasang pun yang harus dilakukan. So, jangan diulangi lagi ya, diulang lagi ya. Jangan diulangi ya Pak ya, silakan. Ini kalau melihat sikap anak yang kayak begitu harus ada perubahan.
silakan nanti yang tiket atau yang data gimana supaya jangan nanti ada perubahan sikap dari anak-anak supaya tidak tadi mereka kan suapkan kita kedepannya jangan sampai terulang. Jadi silakan nanti dibacakan gimana supaya ada perubahan pola tingkah laku itu gimana caranya. Bisa merupakan ini kebiasaan baik, budaya positif di sekolah sudah mulai luntur. Bukan makin. Bagaimana kalau saya mengusulkan program kepada kepala sekolah, tapi saya mohon dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita galakkan lagi budaya positif dan menggalakkan senyum, salam, sapa, sopan santun itu pripun, Pak? Ya, harusnya mas gitu. Ada sekolah yang harus memulainya, ada yang harus memulai gantung merubah sikap itu. Kalau didiamkan kan nggak akan baik sekolah kita. Saya akan mohon izin kepada Ibu Kepala Sekolah untuk kita bersama-sama berembuk tentang masalah ini agar ada perubahan positif di sekolah kita. Silakan nanti sedang kalau ada perubahan pola tingkah laku yang baik lagi di sekolah ini. Iya Pak, setuju Bapak. Iya.
Videoin. Hari ini tuh BLM nggak terlalu capek sumpah yakin, lucu-lucu tapi gaje-gaje. Akhirnya untuk menghilangkan kegajean tersebut saya main ML. Anak mau balok. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys?
What's up, geng? Hari ini kita mempersiapkan Hutsuman Kemana panggung ini yang nantinya akan menjadi panggung pentas seni dan panggung utama dari HUT SMA Negeri 1 Bumi Ayu ini. Mau pulang nggak? Mau pulang nggak? Iya, 40. Kamu tahu ini lagi ngapain? Ya digunting. Aduh, Coba sakit coba. hati. Berapaan? Mau beli? Gratis? Belilah. Ini namanya baro-baro mas, cuma 2.000 rupiah. 2000. 2.000. Mas, Ayo. Tiga. Video. Maybe I'm tired because I'm back to my home. I love you.
tadi 2:30. Ya, harusnya tadi 2:30 selesai. Kamu sudah diberi kelebihan waktu hampir 1,5 jam. Ya, sudah cukup. Dah, semoga semua sehat. Pulang. Doa sehat dan tidak kebohong ya, hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Anak-anakku di seluruh tanah air, marilah kita pada saat ini untuk melakukan satu aktivitas pembelajaran olahraga, di mana materi kali ini kita akan belajar menganalisis sekaligus mempraktikkan hasil analisis kita tentang materi pembelajaran, yaitu tentang materi bola basket. Anak-anak dimanapun kita berada, di Papua, di Sabang sampai Merauke, jangan khawatir ketika anak-anak tidak punya bola yang standar seperti ini. Anak-anak di rumah bisa memodifikasi bola atau peralatan bola basket dengan menggunakan alat-alat atau satu materi yang ada di sekitar tempat tinggal lingkungan Anda. Bola tidak harus menggunakan bola basket. Boleh juga menggunakan bola plastik. Nah, yang ada di warung di desa kita, belilah. Maka bola plastik itu yang biasa digunakan untuk bermain sepak bola bisa juga digunakan untuk modifikasi alat-alat untuk pembelajaran bola basket. Nah, kemudian bisa juga menggunakan bola karet yang terbuat dari plastik itu yang bisa digunakan untuk bermain anak-anak kecil, bisa juga untuk sebagai dasar modifikasi peralatan. Nah, kemudian kalau bola basket, kita sangat erat hubungannya dengan ring, karena ring sendiri adalah tempat di mana kita syuting atau memasukkan bola ke dalam keranjang tentunya. Bahkan basket sendiri adalah artinya keranjang. Jika ada kata keranjang, maka anak-anak tidak risau. Di mana harus ada keranjang? Kita boleh beli di pasar, boleh kita bikin sendiri pakai bambu atau anyaman, sehingga menyerupai keranjang yang ada ring lingkarannya. Hal itu kita bisa untuk berlatih dimanapun. Karena kesuksesan berawal dari tingkat kesederhanaan anak-anak. Ayo kita belajar dimanapun tempatnya. Kita harus dituntut sebagai bangsa Indonesia yang mengisi kemerdekaan dengan cara belajar yang baik dimanapun kita berada. Modifikasi alat untuk bermain olahraga. Ketidaktersediaan alat bukan berarti kita tidak bisa berlatih olahraga. Sukses ada di diri kita. Mari kita belajar. Salam olahraga, dan silakan menyaksikan video pada durasi tertentu, yaitu tentang animasi teknik dasar permainan bola basket. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Cut. Berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu, bola dipegang di antara kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan melekat pada bagian samping bola sedikit ke belakang. Pada waktu menerima atau akan mengoper bola,
Sikap kaki kuda-kuda dengan badan sedikit condong ke depan dan titik berat badan jatuh di antara kedua kaki dan lutut sedikit ditekuk. Cara melakukan passing dari depan dada adalah berdiri dengan kaki dibuka selebar bahu dan lutut sedikit ditekuk. Badan dicondongkan ke depan. Bola dipegang dengan kedua telapak tangan dan jari-jari terbuka. Tekuk kedua siku dengan mendekati badan dan aturlah bola setinggi dada. Langkahkan kaki kiri ke depan ke arah sasaran. Kemudian kedua lengan menolak lurus ke depan. Selain melempar, teknik menangkap bola juga perlu dikuasai. Caranya adalah berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu, lutut sedikit ditekuk. Kedua tangan lurus ke depan dan kedua telapak tangan menghadap ke depan, serta jari-jari tangan terbuka. Lalu, tangkap bola dan bawalah ke arah dada. Melempar dan menangkap merupakan kombinasi latihan berpasangan. Cara melakukannya adalah berdiri saling berhadap-hadapan dengan jarak 3-5 meter. Kemudian, peserta didik dengan temannya saling melempar dan menangkap bola setinggi dada. Lakukan aktivitas ini 15 sampai dengan 20 kali lemparan secara bergantian. Passing bola dari atas kepala adalah sebagai berikut. Berdiri dengan kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang, lutut sedikit ditekuk. Bola dipegang dengan kedua tangan dan berada di atas kepala. Kemudian, bola dilepaskan dengan lecutan ujung jari tangan. Gerakan akhir dengan meluruskan lengan searah dengan lepasnya bola. Cara melakukan dribble bola di tempat adalah sikap awal seperti menangkap atau menerima bola. Lengan bagian atas tegak lurus dengan lantai. Lengan bawah sejajar dengan lantai. Pergelangan tangan lemas atau tidak kaku. Cara mendorong bola dipantul-pantulkan di depan, samping kiri, dan kanan dengan telapak tangan berikut jari-jari tangan terbuka, bukan dipukul-pukul. Cara melakukan dribble bola sambil berjalan adalah memantulkan bola di tempat, kemudian dilanjutkan dengan berjalan sambil memantulkan bola ke samping kiri dan kanan. Untuk mendribble bola sambil berlari, caranya sama seperti memantulkan bola di tempat. Hanya, pantulan bolanya seirama dengan kecepatan lari, dan penguasaan bola selalu dalam jarak yang dapat dikuasai. Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik anak, kita akan saya absen dulu satu-satu. Aku nanti supaya tahu hari ini yang sudah berangkat siapa, yang sakit siapa ya. Abdullah, Fakih, Adit, Adita, Akmala, Alifia, Anissa, Arman Maulana, Atik Marisa, Dea Dwi Cahya. Itu si Tiara ya? Tiara kemarin kok apa terus ini? Sudah 3 hari nggak berangkat. Coba Mbak Tiara sini bentar Mbak. Coba nah, tugas kemarin sudah dikerjakan belum? Oke, kalau sudah, nanti ada tugas lagi di bawahnya itu halaman selanjutnya dikerjakan ya. Saya akan ke luar sebentar dengan Mbak Tiara ya. Oke, jangan dulu. Monggo silakan kerjakan ya. Ayo Mbak Tiara. Dulu tekan bola. Mbak Tiara, gimana kabar keluarganya? Sehat semuanya? Ya,
sampaikan salam saya buat Bapak Ibu di rumah. Mudah-mudahan sehat selalu. Nah, ini Mbak Tiara, tahu nggak saya panggil ke sini? Yang tadi ini Mbak Tiara, saya panggil ke sini karena setelah saya absen ada 3 hari ini Mbak Tiara itu ternyata alfa, tidak masuk, tapi tidak ada keterangan sakit atau izin. Nah, hal ini kan tentunya kita sudah sepakat dalam pembelajaran kelas bahwa kita kalau tidak masuk ada surat izin atau izin sakit, boleh atau dan sebagainya. Tadi Mbak Tiara saya panggil ke sini supaya teman-teman yang lain tidak tahu. Kita semuanya manusia, punya kelemahan, punya lupa dan sebagainya. Kalau boleh saya tahu yang menyebabkan Mbak Tiara jarang berangkat itu apa? Di rumah lagi ada masalah keluarga. Keluarga. Apa sih Mbak masalahnya? Masalahnya itu kan sama bapak saya, terus kejadian sama bapak saya. Akhirnya broken home. Oh iya. Jadi Mbak Tiaranya sedih. Akhirnya kurang perhatian gitu ya. Oh ya, yang sabar ya. Namanya juga orang hidup. Jadi orang hidup itu pasti akan dicoba oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi kita tidak perlu bersedih hati. Jadi kita tetap jadi siswa yang semangat. Kalau ada orang tua yang broken home, itu bukan orang jahat. Mereka tetap orang tua yang baik kepada kita, kepada Mbak Tiara. Itulah jodoh. Jodoh itu yang tahu hanya Allah, hanya Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau semisal belum jodoh, walaupun anaknya sudah 10, ya pasti kadang-kadang pisah juga. Inilah jodoh. Kita pelajar yang punya nilai-nilai religius, kita harus meyakini itu. Nilai-nilai religius ini adalah satu hal yang menjadi tindakan positif atau budaya positif, termasuk berdoa. Jadi Mbak Tiara jangan sampai berlarut-larut, tetaplah jadi pelajar, ya. Karena kalau orang tua lagi ada masalah, ya selesaikanlah orang tua sendiri. Jadi Mbak Tiara tidak perlu berlarut-larut, ya. Nggak apa-apa, banyak yang semacam itu. Malah anaknya sukses. Jadi orang malas sekolah itu bukan karena faktor tertentu, saya akan menampik, tapi timbul dari diri kita sendiri, ya seperti itu. Kan orang tua tetap masih menafkahi, orang tua masih tetap sayang, iya kurang apa, ya kan hanya pisah saja. Dan kita nanti akan dihadapkan perpisahan yang sesungguhnya, yaitu kematian. Dan semua yang hidup pasti akan berpisah, akan mati. Nah, kalau bapak ibu pisah, broken home, itu bukan pisah yang menyedihkan. Toh dia masih hidup, ya kan? Kita masih mendapatkan kasih sayang, ya, itu kan? Jadi mantan istri ada, mantan suami ada, tapi mantan anak tidak ada. Tetap Mbak Tiara adalah anaknya kedua orang tua, ya. Jadi tetap semangat. Pada kali ini saya tidak mencari Mbak Tiara tadi jarang berangkat salah. Yang salah siapa? Tapi semua orang punya salah. Tapi orang yang paling baik ketika melakukan satu kesalahan, dia akan segera memperbaiki dan kesalahannya untuk pelajaran untuk tidak berulang lagi. Ya, termasuk jarang berangkat tanpa surat izin. Nah, gitu ya. Itu kalau izin tulis surat. Ya. Boleh titipkan ke teman, boleh. Ya. Kita harus bersikap dewasa. Nah, kira-kira untuk supaya semangat menurut Mbak Tiara apa? Ya. Mungkin saya itu bisa main ke teman-teman. Iya, bagus. Silaturahmi, ya. Ya. Cari teman yang baik ya. Betul, badan yang positif, belajar bersama. Nanti kita akan pergi dari hal-hal sedih. Terus ada lagi kira-kira? Kalau lupa menulis surat, kira-kira mau minta tolong siapa menuliskan? Saudaranya. Baik, tepat sekali ya. Ini satu tindakan solusi dari Mbak Tiara supaya kita tetap jadi pelajar yang mandiri, pelajar yang berintegritas. Kamu adalah masa depan bangsa. Kamu saya yakin sukses karena potensi dalam diri kamu bagus sekali. Terima kasih ya. Silakan ke kelas lagi. Semangat ya. Salam buat Bapak Ibu di rumah. Baiklah teman-teman semuanya.
bahwa kita pada kali ini mulai gitu. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan-rekan CGP Angkatan 7 dan yang saya hormati, Bapak Fasilitator, Bapak Ibu Guru pendamping praktik. Pada video yang sederhana kali ini, saya Muhammad Saifuddin, Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Bumiayu. Saya akan mencoba menampilkan video tentang bagaimana 5 posisi kontrol. Saya akan memilih salah satu posisi kontrol, yaitu manajerial. Karena saya sangat setuju sekali dengan tindakan posisi kontrol manajerial ini. Bahwasanya ketika siswa yang melakukan satu kesalahan, siswa akan diberi solusi. Siswa akan dibantu, disuguhkan solusi yang terbaik supaya siswa akan menjadi siswa yang terbaik pula. Oleh karena itu, Bapak Ibu guru dan rekan-rekan CGP yang saya hormati, marilah kita saksikan pembelajaran saya. Mudah-mudahan untuk kedepannya dalam aksi nyata ini akan membuahkan hasil lebih baik lagi. Saya sangat berterima kasih kepada program CGP Angkatan 7 dan sangat berterima kasih dan salam hormat kepada Bapak Fasilitator yang sangat luar biasa. Saya mendapatkan banyak ilmu yang baru. Jadi nanti ada beberapa kasus dalam video ini. Yang pertama ada kasus tentang anak tertidur di kelas pada saat jam pelajaran. Kemudian ada kasus anak makan di kelas, bagaimana cara menanganinya. Lalu ada pula anak yang jarang berangkat ternyata mempunyai segudang masalah di rumah. Hal ini tentunya kita butuhkan di masyarakat Indonesia. Bahwa anak jarang berangkat sekolah, bahkan tidak mau sekolah, sebetulnya ada satu solusi dari kita. Kita sebagai pelaksana pendidikan, kita sebagai tangan panjang pemerintah, setiap warga negara Indonesia harus mendapatkan pendidikan yang layak. Bagaimana disebutkan di pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, setiap warga negara Indonesia harus mengenyam pendidikan yang layak. Kami sebagai pelaksana di pemerintahan, di satuan pendidikan akan bertekad, akan bersintegritas, sinergis, kemudian saya akan mewujudkan satu gerakan namanya Gerakan Kembali ke Sekolah. Saya akan merangkul anak-anak yang putus sekolah. Saya akan menjumpai anak-anak yang butuh disekolahkan untuk diberi solusi. Ayo kita wujudkan Gerakan Kembali ke Sekolah. Masyarakat Indonesia wajib mengenyang pendidikan yang baik. Demikian, selamat menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Fasilitator dan juga Ibu pendamping praktik. Demikianlah video dari kami, dari mana ada permasalahan atau yang kita hadapi dalam pembelajaran. Mudah-mudahan ini buat pembelajaran bagi saya dan juga rekan-rekan selama ada di sekolah, lingkungan pendidikan. Saya ucapkan terima kasih. Video sederhana ini tentunya menjadi awal yang baik untuk kita bertindak lebih baik lagi. Selamat untuk para teman-teman dan juga saya ucapkan terima kasih kepada guru fasilitator. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.